Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya Rangga Rizkul Zainakifu NIM 06025 259 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan membahas ulumul hadis. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana dalam keadaannya masih umum dan tidak secara terperinci, yang masih membutuhkan penjelasan dan penafsiran atas firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga adalah perkataan atau sabda, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum atau ketetapan dalam agama Islam. Dalam hal ini, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, ijma' dan qiyas. Kita masuk poin yang pertama. Poin pertama ini membahas tentang hadis Nabi sebagai hukum Islam yang kedua. Dapat dilihat dari urutannya, hadis Nabi adalah hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis sangat berpegang erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam firman-Nya, qala ta'ala qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya, barang siapa yang berpaling kepadanya sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua ini membahas tentang hubungan antara hadis dan Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran sebagai penafsiran, bisa juga sebagai penegasan, sebagai pentakhsis, pengecualian atau pengkhususan. Hadis sebagai muqayyid atau mengikat, dan yang terakhir hadis sebagai hukum independen. Kita masuk poin yang ketiga. Poin ketiga ini membahas tentang pembukuan hadis, yang pada saat masa sahabat Nabi melarang menulis hadis, sebab yang pertama dikhawatirkan adanya lafaz Al-Quran yang hilang karena sedikitnya para penulis. Yang kedua, dikhawatirkan adanya lafaz Al-Quran dan hadis Nabi yang tercampur. Dan yang ketiga, dikhawatirkan terkesibukannya dari Al-Quran karena buku-buku tersebut. Pada masa tabi'in, cara mereka pembukuan hadis adalah yang pertama meneliti, yang kedua periwayatan hadis-hadis, dan yang ketiga menulisnya dalam bentuk sahifah, seperti sahifah Sa'id bin Jubair. Setelah itu pembukuan hadis pada masa tabi'ut tabi'in. Nah, pada masa ini pembukuan ini sangat berbeda. Mereka membukukan hadis dengan beraneka ragam, dengan berbagai bab, dengan berbagai bab-bab yang lainnya. Setelah itu pembukuan hadis setelah masa tabi'ut dan tabi'in. Di sini muncul imam-imam besar yang mewariskan karya-karya besarnya, seperti Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad, dan lain-lain. Sekian pembahasan ulumul hadis. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.